2029. Saya merupakan mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Al-Amiri Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi penambahan azola SP dalam formulasi pakan ikan lele Clarissa SP terhadap nilai kecernaan serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen dengan menggunakan teknik pembedahan dari mata kuliah aquaculture dengan dosen Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, ikan lele itu tergolong ke dalam ikan omnivora serta mempunyai pertumbuhan yang cepat yang memiliki kemampuan toleransi terhadap parameter lingkungan dalam batas yang luas. Oleh karena itu, ikan lele itu dia tergolong ke dalam spesies ikan yang potensial untuk dibudidayakan. Nah, pengembangan budidaya perikanan tersebut itu tentunya diperlukan pakan yang berkualitas. Nah, pakan itu merupakan komponen paling penting dalam usaha budidaya ikan. Nah, ikan itu termasuk ikan lele, salah satunya itu termasuk ikan lele. Nah, sekitar 2/3 biaya produksi ikan itu dibelanjakan untuk pakan. Nah, pakan itu memegang peranan penting dalam kegiatan budidaya ikan. Kebutuhan pakan itu selama budidaya dapat mencapai sekitar 60-70% dari biaya operasional budidaya. Nah, salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan memanfaatkan kehijauan, terutama berasal dari limbah pertanian, yaitu azola SP yang berasal dari alam. Nah, azola ini dia merupakan alternatif yang tepat sebagai bahan baku pecampur dalam pembuatan pelet karena mudah disediakan, murah dan banyak jenisnya. Nah, azola itu potensialnya digunakan sebagai pakan karena banyak terdapat di perairan tenang seperti danau, kemudian kolam, sungai dan pesawahan. Nah, serta pertumbuhan dalam waktu 3-4 hari dapat memperbanyak diri menjadi 2 kali lipat dari berat segar. Nah, tanaman azola SP ini dia memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu 28,12% berat kering. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecernaan pakan, meliputi faktor ukuran ikan, kemudian komposisi pakan, jumlah yang dikonsumsi, kemudian serta kondisi fisiologi ikan. Nah, pengukuran kecernaan itu merupakan suatu usaha untuk menentukan jumlah zat pakan yang diserap dalam saluran pencernaan, jumlah yang tertinggal dalam tubuh hewan, atau jumlah dari zat pakan yang dicerna adalah selisih zat pakan yang terkandung dalam pakan yang dikonsumsi dan zat pakan dalam ekstrak. Nah, serat-serat yang membantu dalam mempercepat ekskresi sisa-sisa pakan itu melalui saluran pencernaan. Namun, keberadaan serat kasar itu di dalam pakan saja tidak cukup dalam menunjang kecernaan pakan. Nah, terdapat faktor lain yang mempengaruhi di dalamnya, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya cerna pakan. Salah satunya itu adalah perbedaan spesifik sistem pencernaan pada ikan yang dapat menyebabkan perbedaan kemampuan ikan dalam mencerna pakan. Nah, bahan-bahan ekstrak tanpa nitrogen itu terdiri dari gula, ati, pektosa, dan bahan-bahan yang penyusun lainnya. Berbeda dengan serat kasar gula dan pati bahan, ekstrak tanpa nitrogen itu memiliki nilai pencernaan yang tinggi. Nilai kecernaan bahan ekstrak tanpa nitrogen itu dipengaruhi oleh daya konsumsi pakan dan jumlah feses yang dihasilkan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan azola pada pakan dalam formulasi pakan ikan ini tidak mempengaruhi kecernaan serat kasar dan berpengaruh pada kecernaan bahan ekstrak tanpa nitrogen ikan lele. Nah, rata-rata nilai pencernaan serat kasar ikan lele itu berkisaran antara 93,232% dan sampai 94,542%. Rata-rata nilai pencernaan bahan ekstrak tanpa nitrogen ikan lele ini berkisaran antara 94,93% sampai 98,315%. Sekian penjelasan jurnal dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.